Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bersama-sama belajar kelanjutan dari materi fikih kelas 11 semester genap, bab pernikahan dalam Islam dengan materi pokok khitbah atau meminang. Ini materi yang menyenangkan ya bagi siswa ataupun bagi siswi. Tujuan pembelajaran dalam materi pokok meminang ini adalah melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mendefinisikan pengertian meminang, cara mengajukan pinangan, lalu perempuan-perempuan yang boleh dipinang, dan hukum melihat calon istri atau calon suami menurut hukum Islam. Jadi setelah pembelajaran ini, diharapkan tujuan-tujuan ini tercapai. Pengertian meminang atau khitbah. Seperti yang dijelaskan di buku fikih kelas 11 terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, khitbah atau meminang yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Ini pengertiannya. Akan tetapi nanti ada etika-etikanya ya, dalam penjelasan selanjutnya. Dan saya ulangi, khitbah atau meminang yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Akan tetapi, sebenarnya pihak yang meminang itu tidak harus pihak laki-laki kepada perempuan. Jadi bisa terbalik juga. Pihak perempuan meminang laki-laki itu sah-sah saja. Jadi boleh dibalik. Berikutnya adalah cara mengajukan pinangan. Di sini dibagi menjadi pinangan kepada gadis dan pinangan kepada janda. Jadi berbeda hukumnya. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya itu harus dinyatakan secara terang-terangan. Ya. Harus dengan kalimat yang jelas. Itu kalau kepada gadis atau meminang janda yang sudah habis masa iddahnya. Harus dengan terang-terangan. Kalau pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah, baik iddah tolak bain atau iddah karena ditinggal mati suaminya, maka meminang janda yang masih seperti ini tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Ya, tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Akan tetapi harus dengan cara sindiran saja. Ya, jadi kalimat-kalimat yang tidak terang, tetapi maknanya ingin meminang. Ya, nanti contoh-contohnya bisa kita cari. Berikutnya adalah perempuan yang boleh dipinang. Ini perlu kita ketahui bahwa tidak semua perempuan itu bisa dipinang oleh laki-laki. Tidak semuanya.
Jadi di sini ada 3 kategori perempuan yang boleh dipinang. Yang pertama, laki-laki boleh meminang perempuan yang bukan berstatus sebagai istrinya orang. Ini ya, mungkin ini agak aneh ya, tetapi ini terjadi. Istrinya orang dipinang. Nah, makanya di sini tidak boleh perempuan yang statusnya sebagai istri orang itu dipinang, tidak boleh. Maka bentuk kehati-hatian kita adalah kalau laki-laki mau meminang seorang perempuan, khususnya yang sudah janda, itu harus ditelusuri dulu. Apakah dia berstatus sebagai istri orang atau sudah berstatus sebagai janda murni. Jadi ini harus jelas. Karena kadang terjadi di masyarakat, seorang perempuan itu ditinggal oleh suaminya begitu saja, tanpa pesan gitu ya. Maka status perempuan seperti ini sebenarnya masih sebagai istri orang. Maka hati-hati. Perempuan yang boleh dipinang yang nomor 2 adalah perempuan yang tidak dalam masa iddah. Ini ya, perempuan yang tidak dalam masa iddah. Terus yang nomor 3 adalah perempuan yang belum dipinang oleh orang lain. Ini belum menjadi istrinya orang ya, tapi sudah menjadi pinangan orang lain. Maka perempuan itu tidak boleh dipinang. Nah, berkaitan dengan yang ketiga ini, kalau laki-laki mau meminang seorang perempuan, itu harus ditanya dulu apakah dia dalam pinangan orang lain atau tidak. Ya, jadi yang pertama bukan berstatus sebagai istri orang, berarti ditanya dulu perempuan yang mau dipinang itu apakah berstatus sebagai istri orang. Terus yang kedua ditanya dulu apakah masih dalam masa iddah. Terus yang ketiga ditanya dulu apakah tidak dalam pinangan orang lain. Nah, kalau ketiga-tiganya sudah tidak, maka perempuan tersebut boleh dipinang. Sekarang adalah hukum melihat calon istri atau calon suami. Di sini ada 3 pendapat yang tercantum di dalam buku materi terbitan buku materi fikih kelas 11 Madrasah Aliyah terbitan Kementerian Agama ya. Yang pertama adalah jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan saja. Ini perhatikan ya. Ini jumhur. Ini kalau bicara jumhur berarti inilah yang nanti para laki-laki harus mengikutinya. Jadi ikut pada jumhur. Jumhur berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan saja. Apa faedahnya? Faedahnya adalah karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau membolehkan melihat dua telapak kaki, melihat wajah, dan melihat telapak tangan. Jadi ada tambahan yaitu telapak kaki. Itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Terus pendapat terakhir adalah pendapatnya Imam Abu Daud Al-Zahiri. Ya, ini sengaja saya kasih warna merah untuk menjadi perhatian ya. Bahwa pendapat ini tidak boleh diikuti. Gitu ya. Apa pendapatnya Abu Daud? Beliau berpendapat boleh melihat seluruh tubuh perempuan yang akan dipinang. Tentu ini akan sangat aneh ya, walaupun ada pendapat dari Imam Abu Daud. Jadi, para siswa dan para siswi, pendapat ketiga ini tidak boleh diikuti. Demikian sedikit materi tentang khitbah atau meminang. Untuk materi lengkapnya bisa kalian baca di buku yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.